Bismillahirrohmanirrohim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah IPA 2 Fisika, dalam hal ini Bapak Fajri Basam SPD MPD. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Wahida sebagai moderator yang akan memandu jalannya proses diskusi pada hari ini. Di samping kanan saya ada Saudari Ananda Tri Jusnita sebagai pemateri kedua, dan di samping kiri saya ada Saudari Selvina Amalia Putri sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya juga sebagai pemateri pertama, di mana saya akan membahas di mana judul presentasi pada hari ini yaitu kemagnetan. Jadi saya akan membahas apa itu pengertian magnet dan apa itu jenis-jenis magnet. Di mana magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik besi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis magnet, di mana secara garis besar terdapat dua jenis magnet, di mana yang pertama yaitu magnet alam dan yang kedua yaitu magnet buatan. Kata magnet berasal dari Magnesia. Magnesia adalah nama suatu daerah di Asia kecil. Di tempat itu orang pertama kali menemukan batuan yang dapat menarik besi. Kemudian orang menanamkan batuan itu magnet. Batuan alami yang dapat menarik benda dari besi disebut magnet alam. Pada zaman dulu, orang-orang mencoba untuk memanfaatkan magnet alam. Magnet tersebut diikat dengan benang tepat di bagian tengah. Magnet tersebut kemudian digantung. Ternyata magnet selalu menunjuk ke arah yang sama, yaitu utara dan selatan. Selanjutnya, misalnya di padang pasir, lautan dan hutan rimba, magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu magnet buatan. Selain magnet alam, ada juga magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja. Magnet buatan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Magnet buatan ini dijual di toko-toko tertentu. Bentuk magnet buatan itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, jarum, tabung, dan ada yang berbentuk ladang. Magnet buatan meliputi hampir seluruh magnet yang ada sekarang ini. Jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya terbagi tiga, di mana yang pertama itu ada bahan ferromagnetik, yang kedua yaitu bahan paramagnetik, dan yang ketiga yaitu bahan diamagnetik. Di mana teman-teman, bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya yaitu adalah besi, baja, dan nikel. Selanjutnya yaitu bahan paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium dan platina. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahan dimagnetik adalah bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah zinc dan natrium klorida. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya sifat-sifat magnet akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Ananda Tri Jusnita. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat magnet, di mana di sini ada 7 sifat magnet yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu dapat menarik benda tertentu. Nah, maksudnya magnet dapat menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Benda magnet yang dapat menarik itu disebut benda yang dapat menarik magnet itu biasa disebut sebagai benda magnetis. Nah, contohnya misalnya benda yang dibuat dari bahan besi, baja, nikel dan lain-lain. Nah, di mana benda ini
dia dapat menarik satu sama lain. Nah, yang kedua itu gaya tarik magnet itu dapat menembus benda. Nah, maksudnya gaya tarik magnet itu dapat menembus benda-benda tertentu. Makin kuat gaya tarikan magnet, semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh magnet tersebut. Kemudian yang ketiga itu mempunyai dua kutub. Nah, di mana magnet itu mempunyai dua kutub. Ada kutub selatan dan ada kutub utara. Kemudian yang keempat, magnet itu mempunyai medan magnet. Nah, maksudnya itu di mana setiap magnet itu dikelilingi oleh daerah tertentu yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, daerah tertentu ini disebut sebagai medan magnet. Nah, pada daerah medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Nah, maksud dari pola-pola tertentu tersebut di mana pola itu disebut sebagai garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet yang saling bertemu di ujung kedua kutub magnet tersebut, di antara kutub selatan dan kutub utara. Kemudian yang kelima ada kutub magnet sejenis akan bertolak menolak. Nah, semakin dekat jarak antara dua kutub dan semakin besar gaya tarik atau gaya tolaknya, kutub magnet akan saling tolak menolak ketika kutub magnet tersebut yang didekatkan sejenis. Kemudian yang keenam ada kutub magnet yang tidak sejenis dan akan tarik menarik. Nah, semakin jauh jarak antara dua magnet, makin kecil gaya tarik cara atau gaya tolaknya. Kutub magnet yang akan saling tarik menarik ketika kutub itu didekatkan tidak sejenis. Kemudian yang terakhir, sifat magnet dapat hilang atau melemah karena perlakuan tertentu. Nah, sifat magnet suatu benda dapat melemah atau hilang disebabkan oleh perlakuan tertentu, seperti penyebab melemahnya atau hilangnya sifat suatu magnet tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait mengenai sifat-sifat dari magnet itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai sifat-sifat magnet. Selanjutnya kita akan membahas penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Saudari Selvina Amalia Putri. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nanda Triglisnita, yaitu penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh peristiwa tarik-menarik antara magnet dan bahan-bahan magnetik seperti besi dan aluminium. Gaya magnet memiliki banyak pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik untuk alat-alat sederhana maupun teknologi canggih. Nah, berikut ada beberapa contoh penerapan gaya magnet yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada kompas. Nah, kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Nah, kompas memiliki jarum magnet yang selalu mengarah ke kutub utara bumi. Nah, kompas berguna untuk navigasi, misalnya saat berpetualang di alam liar atau di laut. Nah, yang kedua ada pemindaian MRI atau pemindaian magnetic resonance imaging. Nah, adalah alat untuk menghasilkan gambar rinci dari bagian dalam tubuh manusia. Nah, pemindaian MRI ini menggunakan medan magnet yang sangat kuat untuk mengubah arah putaran atom hidrogen di dalam tubuh. Nah, kemudian gelombang radio dipancarkan ke dalam tubuh dan menerima kembali oleh pemindaian. Nah, dari sinyal-sinyal ini komputer dapat membuat gambar 3 dimensi dari organ-organ tubuh. Nah, yang ketiga yaitu ada motor listrik. Nah, motor listrik adalah alat yang mengubah energi menjadi energi gerak. Nah, motor listrik ini menggunakan gaya magnet untuk memutar porosnya. Nah, motor listrik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian
tetap yang memiliki kumparan kawat yang memiliki magnet permanen atau kumparan yang juga dialiri arus listrik. Nah, saat arus listrik ini mengalir di stator, medan magnet terbentuk. Nah, medan magnet ini akan menarik atau menolak kumparan di rotor sehingga rotor berputar. Nah, yang keempat itu ada speaker. Nah, speaker adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, speaker terdiri dari kumparan kawat yang dialiri arus listrik dan magnet permanen yang ditempatkan di belakang kumparan. Nah, saat arus listrik mengalir di kumparan, medan magnet terbentuk. Nah, medan magnet ini akan menarik atau menolak magnet permanen. Nah, yang kelima yaitu pintu kulkas. Nah, pintu kulkas memiliki magnet di bagian tepinya yang berfungsi sebagai perekat pintu agar tertutup rapat. Nah, magnet ini akan menarik bingkai logam yang ada di badan kulkas sehingga membentuk ikatan yang kuat. Nah, dengan demikian udara dingin di dalam kulkas tidak akan bocor, tidak akan keluar, dan makanan di dalamnya akan tetap segar. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan di mana cara pembuatan magnet sederhana. Di mana di sini saya menggunakan 3 alat, yaitu magnet, dan kemudian ada paku, dan kemudian ada kawat kecil. Nah, yang pertama saya akan jelaskan magnet sederhana, yaitu magnet elektromagnetika, di mana contohnya itu magnet elektromagnetika. Ketika ada paku yang didekatkan dengan magnet, maka magnet ini akan mendekat ke paku tersebut, kemudian dia akan menempel. Begini contohnya teman-teman. Nah, ini adalah contoh magnet elektromagnetika yang dibuat dengan sederhana. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan magnet dinamis. Di mana magnet dinamis ini ketika saya dekatkan magnet ini ke paku, kemudian saya tempelkan ke kawat kecil, maka kawat kecil ini akan menempel di paku tanpa mendekati magnet yang utama. Begini contohnya teman-teman. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.